Shalom, selamat hari Minggu buat kita, jemaat yang dikasihi Tuhan di GKPS Resort Bandar Lampung. Hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian Minggu, meskipun juga masih di rumah kita masing-masing, kita beribadah, Bapak Ibu, pemuda dan anak-anak semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan kami semua dalam kebaktian Minggu kami di rumah kami masing-masing. Urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami, menguduskan kami, menuntun kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan mengimani kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini dari kitab Kolose 3 ayat 18 hingga dengan ayat 21. Kolose 3 ayat 18 hingga dengan ayat 21 saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengaminkannya di dalam kehidupannya. Topik mingguannya buat kita hari ini adalah rumah tangga berbahagia. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita, setiap rumah tangga Kristen hidup di dalam kebahagiaan sorgawi. Ada sukacita sorgawi yang hadir di dalam rumah tangga kita masing-masing sebagai rumah tangga yang diberkati, sebagai rumah tangga yang kuat di dalam iman, sebagai rumah tangga yang kuat di dalam pengharapan. Dan terpujilah Tuhan, masing-masing kita rumah tangga keluarga. Beberapa saat lamanya hingga hari ini kita beribadah bersama. Itu adalah merupakan sebuah bentuk persekutuan yang memang semakin mengokohkan kesehatian, membangun sukacita, membangun ikatan yang akrab, membangun ikatan yang semakin dekat di dalam hubungan kita antar keluarga, suami istri, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Puji Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan izinkan buat kita di masa-masa sekarang ini, di dalam kebaktian Minggu kita, di rumah kita masing-masing. Kita sering mendengar bahwa kekuatan rumah tangga atau kekuatan keluarga diibaratkan dengan kekuatan sebuah bangunan. Kuatnya sebuah bangunan tentunya adalah karena pondasi yang kuat. Sama halnya dengan kuatnya, kokohnya sebuah rumah tangga atau keluarga pun juga dikuatkan oleh pondasi rumah tangga itu sendiri, pondasi keluarga itu sendiri. Pondasi kuat, tentunya bangunan kuat, rumah tangga kuat, keluarga kuat. Yesus Kristus adalah batu karang, pondasi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Yesus Kristus adalah pondasi dan dasar dan alasan kehidupan rumah tangga
kita masing-masing. Sehingga di setiap rumah tangga kita, di setiap keluarga kita selalu tercipta hubungan yang harmonis, saling mengasihi, saling menyayangi, kuat dan kokoh dalam kesehatian, dalam kesejiwaan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengerjakan tugas dan peran masing-masing. Sebagai apapun kita di rumah tangga, di keluarga kita masing-masing. Melalui firman Tuhan kali ini, Tuhan juga mengingatkan kita di dalam hubungan kita, di rumah tangga kita masing-masing, di dalam peran kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam sikap kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menyatakan tanggung jawab dan peran sebagai anggota keluarga. Mari kita melihat firman Tuhan. Ada 4 kata kunci dan juga menjadi kata perintah dari perikop ini untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang kuat dan berbahagia. Kata kunci yang menjadi perintah dan panggilan untuk kita semua, baik suami, baik istri, maupun anak-anak. Kata kuncinya adalah tunduklah, kasihilah, taatilah, dan janganlah sakiti. Kata-kata yang sifatnya imperatif menjadi perintah. Dan Tuhan sendiri yang memerintahkan seperti itu melalui firman-Nya. Kata-kata yang harus kita taati, kita lakukan, kita kerjakan, kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Tunduklah, kasihilah, taatilah, jangan sakiti. Mari kita melihat kata kunci yang pertama. Tunduklah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dari ayat 18. Istri harus tunduk kepada suami. Tunduk sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Bukan tunduk sebagaimana seharusnya menurut kehendak suami atau menurut kehendak dunia, menurut kehendak manusia, bukan. Tapi tunduk bagaimana seharusnya menurut Tuhan atau di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam relasi hubungan istri terhadap suami. Perbandingannya mari kita melihat dari kitab Efesus yang sama juga ditulis oleh Paulus, nasihat terhadap seorang istri. Efesus 5 ayat 23 saya bacakan. Mulai dari ayat 22 Efesus 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk di dalam relasi kasih. Tunduk di dalam hubungan kasih. Tunduk di dalam hubungan kudus. Tunduk karena suami adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi menjadikan suami sebagai kepala yang mana seorang istri harus tunduk. Jadi alasannya adalah karena melakukan kehendak Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan, bukan karena kehendak suami. Tapi karena kehendak Tuhan, seorang istri tunduk kepada suami. Tentunya tunduk di dalam kasih, menghormati, menghargai, menjaga martabat, wibawa, nama kudus dari seorang suami di rumah tangga. Itulah yang harus diperlihatkan oleh seorang istri di dalam sikap rela tentunya, di dalam sikap yang tulus tentunya, di dalam sikap yang sungguh-sungguh tentunya. Oh, alangkah bahagianya seorang suami
jika seperti itu perlakuan istrinya, tunduk karena dan alasan karena kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Berikutnya adalah tentunya bukan hanya peran istri, tapi juga peran suami. Bagaimana seorang suami berlaku, bertindak terhadap istrinya. Ayat 19 saya bacakan. Dari bacaan kita tadi saya baca ulang. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami pun punya peran, punya tanggung jawab dalam relasi terhadap istrinya. Kasihilah suamimu. Tentunya dasar kasihnya adalah sama seperti Kristus kepala jemaat tadi. Dasar kasihnya adalah juga kasih Kristus, meneladani kasih Kristus, melakukan, mengerjakan yang telah diteladankan oleh Kristus. Itu perlakuan, itu sikap, itu tindakan seorang suami terhadap istrinya. Jadi karena apa yang telah diperbuat oleh Kristus, seperti itulah juga perlakuan seorang suami terhadap istrinya. Karena itu seorang suami wajib meneladani Kristus, wajib meneladani kasih Kristus. Dan tentunya alangkah bahagianya seorang istri jika seorang suami telah mampu dan sungguh-sungguh mau meneladani Kristus dalam hidupnya, dinyatakan itu di keluarganya, di rumah tangganya. Hidup yang meneladani Kristus, berperilaku meneladani Kristus, bertindak meneladani Kristus, sehingga tidak ada keinginan untuk menyakiti istrinya, melukai istrinya, menghina istrinya, tetapi menolong, menjaga, melindungi, mengasihi, dan menuntun istrinya, sehingga suami dan istri hidup menurut keinginan Kristus. Kebahagiaan rumah tangga di sana, kebahagiaan seorang istri di sana, ketika seorang suami mampu dan mau tetap setia meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak juga punya peran, punya tanggung jawab. Dan disebutkan karena itulah yang indah bagi Tuhan, berarti yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang indah itu pasti menyenangkan, yang indah itu pasti membahagiakan. Anak-anak harus menaati orang tuanya dalam segala hal, taat dalam segala hal, taat dalam perintah orang tua, taat dalam nasihat orang tua, taat dalam didikan orang tua, sehingga menjadi bijak, menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi dewasa dalam sikap, menjadi matang dalam sikap. Orang tua adalah guru, pendidik, dan contoh yang layak juga didengar, diteladani, dituruti oleh anak-anak. Dan firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menaati berarti mendengar, fokus, dan penuh perhatian, mendengar nasihat, mendengar suruhan. Kalau disuruh belajar, belajar. Kalau disuruh berhenti main game, berhenti main game. Kalau disuruh mandi, mandi. Kalau disuruh makan, makan. Orang tua menginginkan anaknya menaati perintah di rumah tangga, perintah di sekolah, dan juga Tuhan menginginkan anak-anak semua menaati perintah Tuhan. Di dalam Tuhan, indah di dalam Tuhan, menjadi indah di dalam Tuhan ketika semuanya menaati orang tuanya,
Akan berbeda jadinya kalau melawan, membangkang, melawan orang tuanya, menolak didikan pengajaran orang tuanya. Tetapi firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Lalu juga diingatkan kepada bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Pada zaman kitab itu dituliskan memang sering sekali terjadi perlakuan tidak baik dari bapak kepada anak-anak, memperbudak anak-anak, bahkan menjadikan anak-anak sebagai hamba yang dieksploitasi, bekerja demi upah. Itu pada zaman Alkitab ini dituliskan. Tapi kita melihat di sini bahwasanya seorang bapak atau bapak-bapak, bagaimana sikap bapak-bapak terhadap anaknya, menjauhkan diri dari sikap menyakiti oleh alasan apapun. Tidak pernah, jangan pernah bapak-bapak atau orang tua menyakiti anak-anaknya, tetapi dituntun, dibimbinglah, dikasihilah anak-anaknya dengan hikmat yang dari Tuhan. Dituntunlah anak-anak di dalam kasih sayang, anak-anak dibelai di dalam kasih sayang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan ternyata semuanya relasi kita dan peran kita, hubungan kita dan tanggung jawab kita, semuanya disebutkan di dalam kitab ini, di dalam firman ini, semua adalah atas dasar atau dengan alasan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan yang indah bagi Tuhan. Karena itu, mari di rumah tangga kita masing-masing, bagaimanapun keadaan saat ini yang kita alami, kita terpanggil menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita, tempat di mana kita memberlakukan keinginan Tuhan, di mana kita mengerjakan, menaati kehendak Tuhan, di mana kita masing-masing, suami, istri, anak-anak, diikat di dalam kehendak Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan melalui rumah tangga kita. Ketika keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga rumah tangga orang beriman kuat, tentunya juga gereja akan kuat sebagai sebuah persekutuan, dan juga negara dan bangsa juga akan kuat. Karena itu biarkan firman Tuhan hadir menjadi fondasi, alasan, dan kekuatan rumah tangga kita masing-masing, kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami pada hari ini, untuk semua keluarga yang Engkau telah berkati. Karena firman-Mu tercurah buat kami hari ini, itu menjadi berkat bagi kami. Ketika kami diingatkan, setiap keluarga, setiap pribadi dalam keluarga, setiap posisi dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, Engkau ternyata menghendaki supaya kami tetap di dalam kehendak-Mu, untuk menuruti kemauan-Mu, untuk menuruti keinginan-Mu. Mari Bapa, tuntun kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati, jiwa, pikiran kami, untuk membangun pribadi kami, untuk tetap menuntun pribadi kami, sungguh-sungguh setia melakukan kehendak-Mu. Sehingga setiap keluarga kami adalah keluarga yang kokoh, yang kuat, dan bahkan mampu terpancar anugerah berkat Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa beribadah, tetapi kami tetap berdoa untuk kondisi negara kami, kondisi dunia ini. Ketika penyakit itu belum hilang, mari Tuhan, bolehlah keajaiban-Mu, kuasa-Mu
yang bekerja, membersihkan dan membuang, mengenyahkan penyakit itu dari muka bumi ini. Sehingga kami semua dapat bersekutu kembali di kebaktian kami, di gereja kami masing-masing. Sehingga kami dapat bertemu kembali satu dengan yang lain, dengan saudara atau dengan siapapun, berinteraksi. Sehingga anak-anak dapat kembali sekolah, kuliah, dan bekerja seperti sedia kala. Kami yakin dan kami percaya akan keajaiban-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, mari Tuhan juga yang mau menolong, yang mengalami sakit, yang diopname di rumah sakit, yang sedang dalam perawatan, Tuhan menjamah dan memberkati pengobatan, sehingga pulih kembali. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Yang masih di dalam pemulihan di rumah, mari kuatkan iman pengharapan mereka bahwa kesembuhan yang dari Tuhan boleh nyata dinikmati oleh umat-Mu, oleh jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang terdampak pekerjaannya, usahanya, bahkan kehidupannya oleh karena keadaan saat sekarang ini. Sehingga banyak orang merasa khawatir, ragu dan takut akan kehidupan hari esok. Mari Tuhan, tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Tuhan tetap memberikan semangat untuk pantang menyerah, untuk tetap berjuang di dalam kehidupan ini, berupaya memenuhi keperluan kebutuhan hidup. Mari Tuhan menguatkan harapan dan semangat dari jemaat-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang tua dan bahkan anak-anak yang akan meneruskan ke jenjang pendidikan persekolahan berikutnya. Ketika sulit menemukan sekolah yang diinginkan karena ketidaktersediaan bangku dan tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Ketika banyak orang tua juga kesulitan menyediakan, memenuhi biaya-biaya untuk masuk di sekolah yang baru dan di perguruan tinggi yang baru. Mari Tuhan boleh menolong. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan semangat. Tuhan menjawab doa-doa anak-anak kami semua yang akan meneruskan pendidikannya. Dan juga Tuhan menjawab doa-doa orang tua yang berjuang dengan gigih, dengan semangat untuk sekolah, untuk pendidikan anak-anaknya. Mari Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang memasuki masa-masa liburan panjang sebelum memasuki masa-masa awal sekolah baru. Jagai mereka ketika harus di rumah, beserta dengan orang tua, beserta dengan orang tua kami yang lanjut usia. Kuatkan tubuh jiwa kami, iman kami ya Tuhan. Mari Bapa Tuhan jagai kami, Tuhan mampukan kami tetap bersemangat, tetap berhikmat, dan supaya penyakit itu jauh dari tubuh kami. Mari Bapa, hanya kepadamu kami berserah kekuatan, kuasa dan kasih-Mu. Hanya itu yang menjadi andalan kami. Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan menjawab doa kami untuk semua kekhawatiran dan ketakutan kami di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan memberkati kami karena kami tetap setia berseru kepadamu. Berseru di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati kami. Amin.